Halo, perkenalkan nama saya Yosir Septianti Sihaan. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem basis data dan ERD atau Entity Relationship Diagram. Sebelum kita ke tutorial untuk mengelola data menggunakan SUM dan Workbench, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan database itu. Apa itu database? Database adalah kumpulan informasi terstruktur yang terorganisir atau data yang biasanya disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Database ini biasanya dikendalikan oleh Database Management System atau disingkat dengan DBMS. Nah, apa itu DBMS atau Sistem Manajemen Basis Data? Sistem Manajemen Basis Data ini adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Contoh perangkat lunak dari DBMS ini ada MySQL, PostgreSQL, dan sebagainya, tapi di kesempatan kali ini kita akan menggunakan MySQL. Selanjutnya, apa itu ERD atau Entity Relationship Diagram? Nah, agar dapat menjadi sistem database yang rapi dan terstruktur, kita membutuhkan Entity Relationship Diagram ini, yaitu sebuah model untuk menyusun database agar dapat membiarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Beberapa komponen penyusun ERD ini ada entitas, ada atribut, dan relasi. Nah, kita akan menggunakan soal ini untuk menggunakan SUM dan MySQL Workbench. Dari soal ini, kita dapat mengetahui entitas dan atributnya. Yang pertama, ada entitas kasir. Dari soal yang tadi, atributnya atau yang dimaksud dengan atribut ini data penting yang berkaitan dengan kasir, ada ID kasir, nama kasir, alamat, dan nomor telepon. Kedua, ada entitas customer. Nah, atribut untuk customer ini ID customer, nama customer, dan alamat. Kemudian berkaitan dengan customer, dan kita akan lihat di diagramnya nanti, ada entitas kartu member. Atributnya ID customer dan jenis member. Nah, yang ketiga, ada entitas transaksi. Di transaksi, atributnya ada ID transaksi, tanggal transaksi, nama barang, jumlah barang, dan total pemasukan. Kemudian berkaitan dengan transaksi, ada pula entitas barang. Atributnya itu ID barang, nama barang, merek, jenis barang, harga, dan stok. Yang keempat, ada entitas supplier. Atributnya ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Oke, langsung aja kita ke tutorial cara menggunakan MySQL atau menyelesaikan soal tadi dengan MySQL dan Workbench. Yang pertama kita buka SUM kontrolnya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, setelah muncul begini, kita start Apache-nya, kemudian kita start MySQL, kemudian kita minimize. Oke. Kita minimize. Nah, kemudian kita buka MySQL Workbench-nya. Perlu diingat sebelum kita membuka MySQL Workbench, kita harus membuka SUM-nya dulu, start Apache-nya, dan start MySQL-nya. Oke. Oke. Nah, di MySQL-nya akan muncul seperti ini. Oke. Nah, Untuk
membuat database baru, kita klik file, kemudian klik file, kemudian klik new model. Nah, akan muncul seperti ini. Oke. Kemudian yang di MyDB ini kita double klik. Nah, namanya kita ganti menjadi nama yang di soal tadi, yaitu Minimarket Dewa Yanto. Oke, kemudian enter, tutup. Nah, untuk melihat relationship-nya, kita akan menggambar tabel-tabel. Untuk itu kita add diagram, klik add diagram. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk membuat tabel, kita klik ini, place a new table ini. Kita klik, kemudian kita seret ke sini. Nah, akan muncul seperti ini, tabel 1. Kita double klik untuk mengganti namanya. Oke, setelah muncul seperti ini, kita ganti tabel name-nya menjadi entitas yang pertama tadi ada kasir. Kasir. Kemudian atributnya tadi, yaitu yang pertama ada ID kasir, kita isi di kolom name. Yang mana sudah dijelaskan tadi bahwa atribut adalah data penting yang berkaitan dengan entitas. ID kasir. Nah, di sini kita anggap ID kasir ini primary key-nya. Yang mana primary key ini digunakan untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Atribut yang kedua ada nama kasir. Nama kasir. Nama kasir. Kita tidak perlu mengganti data tipenya karena nama kasir ini biasanya tidak melebihi jumlah karakter maksimum dari varchar ini. Yang mana jumlah maksimum dari varchar ini biasanya 255 karakter. Kemudian kita centang not null. Mengapa kita harus centang not null? Karena di sini untuk memastikan data tersebut tidak kosong nantinya. Untuk atribut yang ketiga, kita isi alamat. Untuk alamat, data tipenya kita ganti menjadi teks. Karena biasanya untuk alamat itu ada pencampuran antara angka dan huruf-huruf atau kalimat, dan dia biasanya panjang. Kita cari, kita scroll ke bawah, teks. Ini kita hapus dalam kurungnya karena kita belum tahu. Di sini kita anggap not null juga. Nah, sebenarnya atributnya itu masih ada kan tadi nomor telepon, tapi karena dikatakan di soal bahwa nomor telepon kasir lebih dari 1, artinya dia multi value, maka kita akan membuat tabelnya terpisah. Nah, di sini teman-teman, data type-nya ini ditentukan berdasarkan ukuran dari banyaknya karakter atau huruf atau angka yang akan diisi nantinya. Kemudian ini udah selesai. Untuk entitas kasir kita tutup terlebih dahulu. Oke, udah jadi seperti ini. Kemudian yang kedua, tadi kita akan membuat tabel terpisah. Kita place a new table, kita seret ke sini, kita double klik. Ini kita buat untuk entitas atribut kasir tadi. Kita buat menjadi entitas, yaitu nomor telepon kasir. Oke, untuk nomor telepon kasir, atributnya kita tulis di kolom name. Yang pertama itu ID kasir. ID kasir.
kita anggap primary key. Kemudian yang kedua, nomor telepon kasir. Oke. Untuk nomor telepon kasir, kita ganti menjadi in data type-nya. Karena in ini untuk menampung data yang adalah bilangan bulat. Kita anggap not null juga. Nah, udah jadi. Kemudian kita keluarkan dulu. Nah, akan jadi seperti ini untuk nomor telepon kita taruh di sini. Nah, yang kedua tadi ada entitas yang namanya tabel. Kita akan membuat tabel untuk entitas yang namanya customer. Sama seperti tadi, place new table. Kemudian kita seret ke sini. Double klik untuk ganti namanya. Kita ganti namanya menjadi customer. Customer ini atributnya yang pertama, kita taruh di kolom name, ada ID customer. Kita biarkan in, kemudian kita anggap primary key. Yang kedua itu atributnya ada nama customer. Nama customer. Kita anggap not null. Kemudian yang ketiga ada alamat. Sama seperti tadi, data type-nya kita ganti menjadi text. Text. Oke. Kita hapus dalam kurungnya, kemudian not null. Oke, kita tutup. Oke, ini udah jadi untuk tabel untuk customer-nya. Kemudian berkaitan dengan customer tadi, kita akan lihat relationship antara customer ini dengan kartu member. Kita bikin tabel untuk kartu member, caranya sama, person new table, kita seret ke sini, double klik, kita ganti namanya menjadi kartu member. Kolom name-nya di atributnya, kolom name-nya itu yang pertama atau atributnya yang pertama ada ID customer. Kita anggap primary key-nya, kemudian not null. Yang kedua itu jenis member. Jenis member. Data type-nya kita biarkan varchar, kemudian not null, kita tutup dulu. Ini udah selesai, kita tutup dulu. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, untuk yang ketiga, kita akan membuat tabel untuk entitas transaksi. Sama seperti tadi, place new table, kemudian kita seret ke sini. Oke. Kita ganti table name-nya menjadi transaksi. Kemudian untuk column name atau atributnya itu ada yang pertama namanya ID transaksi. Oke, kita anggap primary key, kemudian not null. Kemudian yang kedua tanggal transaksi. Nah, tanggal transaksi. Untuk tanggal transaksi, data type-nya kita ganti menjadi date. Oke, not null. Yang ketiga ada nama barang. Kita biarkan, kemudian kita anggap not null. Kemudian yang keempat itu jumlah barang. Jumlah barang. Untuk jumlah barang, kita ganti data type-nya menjadi in. Yang mana tadi sudah dijelaskan, in ini database untuk menampung bilangan bulat. Kemudian kita anggap not null, jumlah barang. Setelah jumlah barang itu, ada total pemasukan. Ini data type-nya sama.
kita ganti karena dia biasanya bilangan menjadi int, ya not null. Oke, setelah ini udah selesai untuk tabel transaksi. Kita tutup dulu. Ini dia tabel untuk transaksi. Nah, berkaitan dengan transaksi, kita akan membuat tabel untuk barang, di mana kita akan mengetahui relationship antara barang dan transaksi ini. Sama, place a new table, kita seret ke sini, double klik, namanya kita ganti menjadi barang. Kemudian kolom name-nya atau atributnya itu ada ID barang, kita buat menjadi primary key, kita centang primary key-nya. Kemudian yang kedua itu atributnya nama barang, kita bikin not null semua ya. Kemudian yang ketiga ada merek sama not null. Kemudian yang keempat jenis barang. Barang itu not null juga. Kemudian ini jenis. Yang kelima ada harga. Yang mana harga ini biasanya angka atau bilangan bulat, maka kita ganti data type-nya menjadi int, not null. Setelah harga, ada atributnya stock. Sama seperti harga, kita ganti data type-nya menjadi int. Kita anggap not null. Nah, sudah selesai. Kita tutup dulu. Oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita geser. Terakhir kita akan membuat tabel untuk supplier. Kita place a new table. Kita taruh di sini aja. Kita double klik. Kita ganti tabel name table-nya menjadi supplier. Entitasnya ada supplier. Kemudian atributnya kita taruh di kolom name. Itu ID supplier. Kita anggap ini primary key-nya. Kemudian yang kedua, atributnya ada nama supplier. Ini kita anggap not null. Setelah itu ada alamat. Alamat data type-nya kita ganti menjadi text. Kita anggap menjadi text. Kita hapus dalam kurungnya karena kita belum tahu ya. Kemudian not null. Oke, udah selesai. Untuk tabel supplier kita tutup dulu. Nah, ini udah jadi untuk tabel supplier. Sebenarnya untuk supplier ini masih ada kan atributnya yang tadi yaitu nomor telepon, tapi karena dikatakan di soal bahwa nomor telepon supplier lebih dari satu, artinya dia multi value, maka kita akan memisah tabelnya. Kita akan buat tabel lagi di sini untuk melihat relationship antara supplier dan nomor telepon supplier. Sini nomor telepon supplier. Oke, kolom name atau atributnya yang pertama ID supplier. Oke, hapus. Ini ID supplier. Kita anggap primary key-nya. Yang kedua ada nomor telepon supplier. Oke, kita anggap not null. Udah selesai, kita tutup. Nah, sudah jadi tabel-tabel untuk setiap entitasnya. Kita geser dulu. Oke. Nah, setelah ini kita akan hubungkan tabel-tabelnya ini
untuk mengetahui hubungan antara entitas-entitas dan atributnya. Nah, apa aja sih yang dihubungkan? Kita ketahui atau kita akan menghubungkan tabel ini sesuai dengan soalnya. Nah, dari soal yang pertama dikatakan satu kasir dapat memiliki nomor telepon lebih dari satu. Jadi penghubungnya adalah one to many, di mana one-nya itu kasir, many-nya itu nomor telepon kasir. Untuk itu kita akan menggunakan tanda panah yang ini 1:n. Ini yang mana di sini banyak sekali garis penghubung 1:n. Tapi ada perbedaan yang mana kalau yang garis putus-putus ini dia tidak mengidentifikasi apa hubungannya itu. Kemudian kalau yang ada tanda panahnya seperti ini, dia mengidentifikasi. Kita akan menggunakan ini. Kemudian untuk yang ada penanya, dia akan menempatkan hubungan itu menggunakan kolom. Untuk kesempatan kali ini kita akan menggunakan tanda penghubung ini. Pertama kita klik ke yang menu-nya terlebih dahulu, yaitu nomor telepon kasir. Kita klik, kemudian kita klik yang one-nya, yaitu kasir. Nah, kita bisa lihat di sini kita double klik garis penghubungnya di foreign key. Nah, kelihatan bahwa hubungannya itu one to many. Ini dia mengidentifikasi hubungannya, yang mana foreign key-nya itu nomor telepon kasir. Kita tutup terlebih dahulu. Nah, di sini juga kelihatan teman-teman, yang mana garis satu ini menggambarkan bahwa entitasnya itu many, dan garis yang dua ini menggambarkan bahwa entitasnya itu one-nya. Nah, selanjutnya kita akan melihat hubungan antara customer dan kartu member, di mana dikatakan di soal bahwa satu customer mempunyai satu kartu member, maka hubungannya itu one to one. Untuk one to one kita akan menggunakan garis ini untuk mengidentifikasi relationship atau hubungannya. Yang pertama kita hubungkan ke kartu member, baru kita hubungkan ke customer. Nah, di sini juga kelihatan ya teman-teman, di mana garis dua ini menggambarkan bahwa dia itu one-nya. Ini one to one, jadi mereka sama-sama menggambarkan one. Selanjutnya kita bisa double klik juga untuk mengecek hubungannya foreign key. Nah, di foreign key ini juga kelihatan bahwa hubungannya itu one to one. Kita tutup dulu. Selanjutnya kita akan melihat relationship antara kasir dan transaksi, di mana dikatakan di soal bahwa seorang kasir dapat melayani transaksi yang bisa lebih dari sekali. Maka hubungannya itu one to many, di mana one-nya itu kasir, many-nya itu transaksi. Di sini kita buat garis penghubung one to many yang ini tadi. Kita klik yang many-nya dulu, transaksi, lalu kita klik yang kasirnya, yang one-nya. Di sini kelihatan. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan antara customer dan transaksi. Di soal dikatakan bahwa satu customer bisa melakukan transaksi yang lebih dari sekali juga, maka dia juga one to many. Dimana kita menggunakan garis ini, kita klik ke transaksinya, yang many-nya dulu, baru kita klik yang one-nya, customer. Sini kelihatan garis 2 itu one-nya, garis 1 itu many-nya. Kita bisa lihat di foreign key ini ada kasir, ada customer. Ini ya, foreign key-nya. Kita lihat nih. Foreign key-nya ada transaksi customer 1, ada customer ID customer. Selanjutnya, kita akan melihat hubungan atau relationship antara transaksi dan barang. Yang mana dikatakan bahwa
Setiap transaksi kemungkinan terdapat berbagai macam barang, maka hubungannya juga one to many. Sama kita klik tanda penghubung ini, 1:n, kita klik yang many-nya dulu, barang, baru transaksi, setelah itu transaksi. Oke. Nah, udah kelihatan one-nya itu garis satunya itu many-nya, garis 2-nya itu one-nya. Setelah itu kita akan melihat hubungan antara supplier dan barang. Dikatakan tadi di soal bahwa supplier bisa menjual banyak barang, namun barang tersebut hanya boleh disediakan satu supplier. Maka hubungannya juga one to many, di mana one-nya supplier, barangnya ini many. Kita klik untuk N, 1:n, kita klik yang barangnya dulu, yang many-nya, baru kita klik yang one-nya dulu. Sudah jadi, baru yang terakhir kita akan melihat atau hubungan antara supplier dan nomor telepon. Di soal dikatakan bahwa supplier kemungkinan memiliki lebih dari satu nomor telepon, berarti many-nya itu nomor telepon, kemudian one-nya itu supplier. Kita klik ini, 1:n tadi, kita klik many-nya, baru kita klik yang one-nya. Udah jadi seperti ini, yang mana garis 2-nya itu menggambarkan bahwa dia one, garis 1 menggambarkan dia many-nya. Oke, udah jadi teman-teman untuk tabel atau diagramnya atau EDR-nya. Ini relationship-nya juga udah diketahui. Di sini kita lihat relationship antara barang ini ada transaksi ID, transaksi kasir, ID kasir, transaksi customer, ID customer, supplier, ID supplier. Nah, di sini untuk menyimpannya, kita bisa klik file save model. Kalau kita mau menyimpannya, teman-teman, bisa save model. Oke, kita tunggu. Nah, kita buat namanya tutorial membuat database. Oke, kemudian dia akan kesimpan sebagai file MySQL. Kemudian kita save. Oke, udah selesai. Demikian teman-teman tutorial atau cara sederhana untuk menyelesaikan soal tadi menggunakan sum dan menggunakan MySQL Workbench. Mohon maaf dan mohon koreksinya jika ada salah dengan komen di bawah. Terima kasih.